Ratusan petani kelapa di Lampung Timur mendapatkan pendidikan dan pendampingan untuk membuat hasil pertanian lebih produktif. Perwakilan kelompok tani, Sutiman mengaku, mendapat keuntungan 2 kali lipat dari hasil pelatihan dan pendidikan yang diterimanya. Sutiman menjelaskan, sebelum dia mendapatkan pelatihan, ia hanya mendapatkan 1-2 liter air nira. Akan tetapi, setelah diberikan pelatihan, dirinya dapat mendapatkan hingga 3-4 liter dalam sehari air nira. Tak hanya itu, penanggulangan hama juga menjadi lebih mudah setelah adanya pendampingan dan pelatihan. Hal ini dikatakannya, sebelumnya hama wawung, hama jamur, dan lain-lain hampir 50% melahap tanaman kelapa yang ditanam oleh petani, sehingga habis diserang oleh hama. Terpisah, Program Manajer Widya RT Indonesia Billy Hasbi mengatakan, program pendampingan ini telah berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Ia menjelaskan, terdapat 560 petani dari 20 kelompok tani yang terlibat dan telah dilatih oleh pihaknya. Ia juga mengatakan, pihaknya berfokus pada pendidikan yang mereka berikan kepada petani terkait dengan sistem teknis dalam berbudidaya atau budidaya dari kelapa untuk menghasilkan air nira lebih banyak. Dengan kegiatan ini kita pendapat kita seperti apa dari pemerintah sendiri? Ini kegiatan yang sangat bagus ya, meningkatkan SDM petani, kemudian dari produksi, pasca produksi itu udah ditangani semua, artinya produknya itu insya Allah nanti dengan harga yang layak. Untuk potensi PAD sendiri ke Lampung Timur? Kalau PAD ke Lampung Timur kan itu PPN itu masuk APBN, bukan ke APBN. Kita ada intervensi kebijakan nggak untuk kegiatan semacam ini, Pak Sekda? Yang jelas kita jaga kepentingan warga kita kan jaga kepentingan warga kita itu jangan sampai ada keuntungan sepihak, semuanya harus untung. Berarti tetap mengawal soal pendistribusian juga ya? Dari Kadis Pertanian terus kita kawal. Misalkan ada miss, ada gap tingginya di mana ya kita coba diskusikan. Produksinya sendiri Pak tadi obrolan dari petani seperti apa? Kalau hasil produksi kayaknya pemasarannya tadi udah jelas, pengolahan, penampungnya Unilever udah jelas. Cuma yang kita awasi nanti kelayakan keuntungan dari petani juga harus kita jaga. Karena nanti saya bilang kalau bisa ada analisa ekonominya. Kan pasti kita bandingkan dengan komoditi lain. Kalau nanti kelapa ini memang lebih tinggi, kita kembangkan lagi ke daerah lain karena daerah kita Lampung Timur ini daerah lahan kering yang banyak. Tersebar cuma 24 kecamatan. Kedepannya apakah akan ada kecamatan lain Pak yang akan kita kalau ini berhasil, pengembangan ini berhasil, insya Allah saya support. Kemudian kalau perlu apa juga nanti pertanian buat program yang untuk support pengembangan. Kita siap. Cukup. Terima kasih Pak Sekda. Dengan Pak Sutiman. Pak Sutiman ya. Pak, kondisi kelapa saat ini yang paling dikeluhkan petani apa terkait tanaman kelapa? Ya, Yang dikeluhkan petani, hama seperti apa gitu? input pertanian hama, terus pupuk yang mendukung produktivitas petani itu. Tadinya sebelum ada program ini penghasilan kita berapa, terus sekarang berapa? Dari hasil kelapa itu? Itu dari niranya. Karena nira itu yang biasanya tidak dirawat itu kisaran 1-2 liter. Nah setelah dirawat itu 2-4 liter. Berarti perbandingannya 100% gitu ya? Hampir 100%. 100%. Kita merasa terbantu gitu Pak dengan ada program seperti ini? Ya, karena kan ada perubahan di tingkat kita petani bahwa yang dulunya itu nanam kelapa ya ditanam begitu saja, ternyata produksinya rendah, tapi ketika ada perawatan dan lain sebagainya itu akan meningkatkan produksi. Mungkin selain nira yang diambil apa sih Pak? Kalau di kelapa itu kan banyak usaha yang mungkin dikerjakan ya, selain gula merah ada minyak kelapa, terus ada minyak kelapa yang difermentasi itu, terus kemudian ada kelapanya, ada kopra, es degan dan banyak lah. Terus kondisi tanaman kelapa sendiri nggak umur seperti apa? Bagus atau seperti apa? Yang Kondisi tanamannya? Sampai hari ini. Tanaman. Kalau tanaman setelah SLKN ini menjadi lebih bagus lagi lah. Di tingkat pertumbuhannya sama hamanya itu bisa agak sedikit terkendali. Hama yang paling susah di tanggulangi? Kalau di kelapa itu hama yang paling susah dikendali itu ada brontiswa, kemudian ada wawu, orites itu, kemudian ada lagi
itu plasma, terus jamur. Dengan adanya program ini hama-hama tersebut seperti apa untuk saat itu? Populasi hamanya Apakah sebelum masih atau tinggi? sesudah? Oh, Kalau sebelumnya itu memang tinggi banget Pak. Tinggi Jadi banget. kan hampir 50% lebih lah ketika kelapa itu ditanam di Serang Wawung itu hampir habis. Bisa paling 2-3 dan mereka kapok gitu yang menanam pertama. Kemudian yang belakangan ini agak terselesaikan karena penurunan yang mati gitu karena terserang hama. diperkirakan berapa persen itu, Mas? Peningkatannya itu lebih lah kalau 10% gitu. Pak, ini dikit Pak ya. Hah? Sebelum ada program ini kita dapat penghasilan tuh berapa sih dan sesudahnya itu berapa? Di kelapa Ya. itu bisa dilihat dari produktivitas yang naik tadi hampir 100%. Berapa biasanya? Tadinya dapatnya berapa sih? Kalau tadinya Ya, itu panen. ukuran nira ya, peningkatan itu kan bisa diukur dari nira. Jadi kalau di awal nira 1 liter per 1 batang, terus bisa naik 1 liternya, berarti kan 100% peningkatan. Itu secara gambaran dasarnya. Mati dulu ya. Dapat duitnya kegiatan ini kita mulai sejak kapan dan binaan kita tuh udah berapa kelompok tani atau berapa petani? Ya, kita sebetulnya mulai dari Oktober tahun 2023, kemudian sekarang kita sudah mencapai sekitar lebih dari 560 petani yang terlibat ya, yang kita latih. Tapi dari pelatihan itu kan prosesnya ada yang lulus, ada yang tidak lulus karena harus memenuhi persyaratan pretest, post-test, dan kehadiran. Jadi sekarang totalnya ada sekitar 460-an yang dinyatakan lulus. Ya, petani yang terlibat yang sudah kita latih, yang mendapatkan manfaat dari pelatihan. Untuk manfaat yang didapatkan oleh petani sendiri apa sih, Mas? Bisa dijelaskan? Ya, sesuai dengan ranahnya Widya RT Indonesia, kita berfokus pada pendidikan yang mereka tentu mendapatkan hasil didikan. Jadi pendidikan terkait dengan sistem teknis budidaya kelapa, bagaimana sebetulnya produktivitas nira bisa optimal. Jadi artinya pada saat yang sama kita melatih mereka dalam teknis budidaya, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara soal supply chain gula kelapa, itu tidak murni hanya di tingkat nira saja, karena dia harus diolah kembali menjadi sebuah gula. Nah, jadi dari proses itu saja, tadinya teknis budidaya ternyata harus juga dilatihkan soal good manufacturing practices. Bukan hanya good agriculture practices, tapi juga good manufacturing practices. Artinya produksi gula yang berkualitas, yang lebih ramah lingkungan. Untuk kualitas gula merah itu untuk khusus Lampung Timur seperti apa sekarang, Pak? Ya, sejauh ini sih kita juga mendapatkan informasi kalau kualitasnya yang memang memenuhi standar ya, karena memang direkomendasikan oleh para off-taker seperti Unilever, itu kan memiliki standarisasi tersendiri, sehingga petani kita juga diberitahu kandungan-kandungan yang bahan tambahan untuk olahan gula itu harus memenuhi standarnya mereka. Dan sejauh ini kenapa ada proses pendampingan itu juga dalam rangka mengupayakan pemenuhan standarisasi. Ini berhenti di sini apa nanti ada kelanjutan lagi ke depannya? Ya, kalau bicara soal itu, karena kita adalah program kolaborasi, jadi kami tetap berperan sebagai pihak yang mendampingi petani, memberikan pelatihan. Kemudian juga ada penyandang atau penyandang dana gitu ya, dari program-programnya perusahaan swasta seperti Unilever, itu memberikan dukungan pendanaan. Berarti tetap kontinu pendampingan tersebut. Ya, kalau dari sisi kami tentu ini adalah proses penutupan sementara. Tapi kalau misalnya nanti pihak dari Unilever melanjutkan, kita juga bisa melanjutkan kembali. Saya Billy Muhammad Hasbi dari Widya RT sebagai program manager. Sebagai apa? Program manager. Program manager. Ya, yang bertanggung jawab